Nah, jadi perbedaan itu adalah fitrah sebenarnya. Nah, jadi kalau sama teman-teman sesama muslim jangan dicari bedanya. Saya kalau nyari beda, saya nggak kumpul sama Ustadz Dery. Karena beda, dia gemuk, saya kurus. Anja Channel. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Sebelumnya atas ilmu yang disampaikan luar biasa, benar-benar masuk ke dalam hati banget. Saya percaya apa yang berangkat dari hati itu sampai ke hati lagi. Insya Allah banyak pelajaran yang kami terima di sini. Hanya saja ada yang ingin ditanyakan mengenai kerisauan-kerisauan kami. Kita lihat bahwa Musaji ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda, banyak sekali pemahaman-pemahaman berbeda. Tapi alhamdulillah kita sendiri ini bisa menyatukan itu semua, Ustaz. Alhamdulillah. Cuman di luar sana mau minta nasihat bagaimana cara kita membekali untuk menyikapi perbedaan tersebut agar bisa juga perbedaan-perbedaan tersebut itu bisa menyatu seperti ini gitu, Ustaz. Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang akhirnya gampang menjudge, gampang apa gitu. Cuman kita minta nasihatnya seperti apa menyikapi seperti itu. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman semuanya, bayangkan kalau hidup ini sama semua, ya, sama semua, ya, makanannya sama, ya, tidurnya sama. Repot juga kalau semua sama. Ya. Ada hal-hal yang berbeda, itu sunatullah. Pohon aja berbeda, burung dengan kicaunya berbeda, wajah kita aja berbeda, sidik jari kita aja beda kan. Coba antum cek sidik jari. Manusia di dunia ini sekarang ada 6 miliar Kang. Ada 6 miliar sidik jari. Berbeda kan. Rezekinya beda, ajalnya beda, jodohnya beda, cerita hidupnya beda-beda. Nah, jadi perbedaan itu adalah fitrah sebenarnya. Nah, jadi kalau sama teman-teman sesama muslim jangan dicari bedanya. Saya kalau nyari beda, saya nggak kumpul sama Ustadz Dery. Karena beda, dia gemuk, saya kurus. Kalau mau cari beda, ya nggak akan bisa ketemu kita dengan istri, karena pasti beda. Nggak jadi nikah tuh. Kenapa? Karena kamu beda dengan aku. Ya coba kalau sama. Homo juga beda. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, beda itu fitrah. Nah, tinggal beda mana yang boleh, beda mana yang nggak boleh. Ya kan? Beda suku. Sekarang saya tanya, emang antum pernah minta lahir di Bandung? Emang saya pernah minta lahir di Medan? Emang pernah minta lahir di Bogor? Nggak pernah minta, Allah yang menentukan. Nah, beda hal-hal yang di luar kuasa kita, itu bukan wilayah kita. Nah, beda yang kita bahas adalah beda, apakah beda itu beda yang masih dibolehkan beda. Umar bin Khattab, Kang, jangankan kita, generasi terbaik, Umar sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beda. Abu Bakar, Kang, Siddiq radhiyallahu an, itu kalau kemudian nggak bayar zakat, itu diperangin, Kang. Galak ya. Padahal Abu Bakar loh, biasanya yang terkenal galak siapa? Umar malah enggak. Ya. Jadi Umar dan Abu Bakar juga beda tentang menyolatkan Nabi, apakah kemudian disegerakan atau ditunda. Para sahabat beda. Wafat Nabi hari Senin, ya, dikuburkannya itu Rabu. Kenapa, Kang? Karena 3 hari 2 malam itu batas mereka untuk memilih pengganti Nabi menjadi kepala negara di Madinah. Berarti adanya kepala negara, adanya pemimpin wajib kurang dari 3 hari. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik sama Imam Syafi'i beda. Antum kalau tanya baca-baca fikih, guru sama murid beda. Imam Malik bilang ya atau Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Imam Hambali murid Imam Syafi'i beda. Imam Hambal itu ada kunut, Imam Syafi'i ada kunut, Imam Malik enggak, Imam Hambali enggak. Ya. Imam Syafi'i ya kalau basmalah itu disirkan gitu kan? Ya, dizoharkan, Imam Hambal itu disirkan. Beda loh. Sekarang pertanyaan saya, mana lebih soleh antum dibandingkan mereka? Ada perbedaan.
Tapi perbedaan yang dibolehkan. Yang nggak boleh itu, kita beda nabi, nggak boleh. Kita beda rasul, nggak boleh. Kita beda Quran, nggak boleh. Saya beda Ustadz, Qurannya tulisannya Tazkiroh. Oh, antum Ahmadiyah berarti. Karena kalau Quran pasti Al-Quran, bukan Tazkiroh. Nabinya siapa? Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Kalau Mirza Ghulam Ahmad, bukan Islam berarti. Saya beda Ustadz. Saya Lia Eden, berarti bukan kita. Jadi Kang, yang boleh beda itu ranting, pucuk, daun, akar sama. Jadi dalam perkara-perkara apapun dengan teman-teman di luar sana, kita lihat aja, sholatnya sama-sama, rakatnya sama-sama, ya sudah sholat bareng. Tapi antum ngangkat tangannya, ada yang di bawah telinga, ada yang di dada, ada yang nggak ngangkat tangan. Jangan antum bilang sholatnya salah atau aliran sesat, antum yang on. Karena itu mazhab Hanafi. Sholatnya begini Kang. Banyak di Turki, India begitu. Allahu Akbar, gini aja dia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Antum bilang, kelo iya aliran sesat cigana. Lain sesat, ente nu blow on. Itu mazhab Hanafi begitu memang. Ya. Jadi itu berbeda. Kalau antum umroh, macam-macam tuh. Ada yang antum bilang ini orang sholat apa sih? Malah antum kayak gitu malah batal. Jadi dalam perkara-perkara yang sifatnya furu, nggak apa-apa silahkan beda. Tapi beda pun, punten ya Kang, harus tahu dalil. Nah jadi kepada teman-teman yang berbeda, nggak apa-apa. Biarkan saja, antum nggak usah pusing. Yang penting antum punya pegangan, dalil dan sikap. Itu yang paling penting. Ya, contoh misalnya, ya. Perbedaan tentang pastilah teman-teman musik, ya enggak? Wah itu beda banget pendapat. Ada yang haram lah, macam-macam diserang. Ya biarin aja, ya kan? Kenapa? Karena perbedaan itu perbedaan yang menurut dia ada dalilnya, kami pun ada dalilnya. Silahkan, ya kan? Jadi perbedaan tentang musik itu Kang, itu sejak zaman dulu perbedaan terjadi. Tahlilan beda, apalagi Maulid beda, apalagi Isra Mi'raj diperingati beda. Ya biarkan saja dengan perbedaannya. Yang beda nggak usah disamakan, yang sama nggak usah dicari-cari bedanya. Jadi bagaimana menyikapi itu semuanya? Tahap pertama toleran, tahap kedua ngaji. Nah nanti dengan ngaji Kang, nah nanti antum ini next level ya. Kalau level sekarang kan biarin, next level, next step itu nanti namanya tarjih. Nah tarjih itu memilih di antara dua dalil. Nah berarti level antum itu sudah bisa membedakan. Ini sanadnya dengan sanad ini bagaimana. Ini matan ini dengan matan ini bagaimana. Ini rawinya ini dengan rawinya ini bagaimana. Ini perbedaannya pemandangan hadis ini dengan ini. Nah akhirnya antum next level. Nah kalau antum sudah sampai next level lebih enak lagi. Kenapa? Susah didebat. Karena antum sudah punya dalil. Nggak bisa kan, karena nggak bisa. Mau lari kemana? Ya sama-sama ada pegangan dalil. Nah kalau level yang bawah gimana Ustaz? Level bawah ini level kebayangkan mayoritas manusia. Ini level apa? Namanya level ya ittiba, atau disebut dengan muqallid muttabi. Muqallid yang ittiba saja. Muqallid yang awam, maaf. Muqallid yang awam. Muqallid awam itu gimana? Ya imam begini, antum begini. Imam begini, di dada antum begini, boleh Ustaz. Di tahap awal boleh. Tapi di next step, saran saya antum naik ke next step. Kan D3, S1, S2, S3 kan gitu. Nah next step antum harus belajar lagi. Supaya apa? Oh ternyata perbedaannya dari sisi matan hadisnya. Oh dari sisi diroyahnya. Oh dari sisi gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang. Yang penting untuk tahap awal biarkan. Nanti next step antum harus belajar, tapi jangan baik we beda, nggak bisa begitu juga. Saran saya antum harus kaji. Berarti apa? Buat kajian. Fikih musik 4 mazhab, bahas, dalemin. Jadi istilahnya gini Kang, punten. Ini apa? Teh. Itulah masyarakat awam. Tapi kalau pakar teh, dia gini Kang. Oh ini mah teh hijau, ya, kandungan nikotinnya sekian, kandungan itu next step. Nah saya berharap antum next step.
Jangan sekedar naon ieu teh. Geus pokoknya teh. Mun lain teh dibacok ku aing. Jangan gitu. Kadek. Nah, kadek ku aing gitu kan. Itu kita umumnya gitu. Jangan sentuh ustadz saya. Kalau sentuh saya bacok. Nggak, jangan begitu. Kenapa antum mau sampai seperti itu? Harus naik level. Nah, itu ya kan? Saran saya bedah, Kang. Ya, dikaji. Nah, nanti kalau ternyata dikaji, nah, kalau sudah next step, nanti ada yang namanya Pak kuwatud dalil. Dalil antum itu benar, tapi lemah. Dalil ini kuat. Nah, tinggal pilihan. Ayo. Oh, udah tahu dalil kuat. Ya sudah, berarti apa? Bismillah Ustadz, saya meninggalkan. Ternyata secara dalil yang kuat adalah tidak boleh. Tapi ternyata yang kuat boleh. Nah, boleh tidak bolehnya itu bukan mau kita, mau dalil atau maunya Quran. Contoh, misalnya ya, mana yang lebih kuat dalilnya? Menyentuh istri itu batal wudhu atau tidak? Kalau orang awam gimana? Ya awam ya sudah, urang mah awam. Peluk we cium istri urang ieu. Mun istri batur tah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena istri saya awam. Saran saya antum next level lah, jangan gitu-gitu terus. Naik belajarnya. Kayak Ustadz, Masya Allah. Awalnya apa? Belajar baca dulu. Lama-lama tahsin. Next level lagi ngambil sanad. Next gitu kan, next step. Nah saya juga dulu gitu, awam itu ya liar. Si Ustadz ini bilang boleh, si bilang ini nggak boleh. Pusing Islam teh jadi kieunya. Lain pusing, kitanya boloho. Maunya gimana? Kita harus next step, belajar. Berarti apa? Ya dikaji, diteliti. Ini teh apa ini gitu? Jenisnya apa? Karena teh itu banyak, Kang. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang macam-macam jenis teh itu. Ada teh hijau, gitu ya. Jadi itu, Kang. Di tahap awal biarkan dulu karena memang levelnya masih di situ. Tapi next step antum harus kaji lebih dalam. Ya, nah berarti kalau antum next step kaji lebih dalam berarti apa? Belajar ilmu alat. Berarti Ustadz harus belajar. Loh iya tuh Kang, belajar bahasa Arab. Mah gimana antum paham Quran gak ngerti bahasa Arab? Kenapa Allah sebut Ar-Rahman baru Ar-Rahim? Kenapa Allah sebut dengan Bismillah? Kenapa Allah bilang Alhamdulillah? Itu ada pemahamannya, Kang. Wah, itu harus belajar makanya. Sama kayak gini lah. Saya ngelihat orang-orang main gitar tuh kok kayaknya enak banget gitu ya. Itu kan ada ilmunya. Masa saya tiba-tiba pegang langsung bisa? Nggak bisa, ada ilmunya. Sama seperti Alehya ya kan, nggak pakai alat musik biasa. Itu kan juga ada ilmunya. Tet, 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 tet. Itu kan ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Masak ada ilmunya. Berumah tangga ada ilmunya. Makanya saya kan kalau ditanya ya dengan sesuatu yang saya nggak ada ilmu, saya bilang saya nggak tahu. Nggak boleh, Kang. Karena apa? Kalau antum tanya 1 kali 1, saya bilang 100 juta. Saya nggak dosa. Tapi kalau antum tanya, Ustadz apa hukumnya? Tidak mandi junub, tapi sholat. Saya bilang wajib. Dosa saya, Kang. Kenapa? Karena hati-hati ngeluarkan hukum. Status hukum tuh nggak main-main. Harus betul-betul itu ada dalil. Nanti jamaah nanya, Ustadz punten dalilnya apa? Gitu kan harus jelas dalilnya apa. Ya, gitu Kang. Insyaallah. Mangga. Yang lain. Siap. Ya. Masya Allah. Jadi kalau Anja Channel.